Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mengenai supply atau penawaran atau buah lahiran dari kurva perilaku dari teori perilaku produsen. Nah, sama dengan permintaan dan di sini adalah supply. Penjelasannya adalah sejumlah barang atau jasa yang mau dan mampu dihasilkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Tadi kalau di permintaan itu mau dan mampu atau ingin dan mampu membeli suatu barang, kalau ini mau dan mampu menghasilkan atau menjual suatu barang. Seperti itu. Nah, kalau di permintaan itu dimulai dari harga paling tinggi, kalau penawaran dimulai dari harga paling rendah. Karena produsen yang mau dan mampu memproduksi atau menjual dengan harga rendah, tentu mau dan mampu menjual atau memproduksi dengan harga yang lebih tinggi. Di sini ketika harga 1000 itu yang mau dan mampu dijual oleh suatu perusahaan itu ada 7. Ketika harga 2000 tentu yang 7 barang di awal tadi dia juga mau dan mampu menjualnya, maka menjadi 10 dari 7 barang sebelumnya itu dari harga 1000 dan seterusnya. Maka kurva penawaran pun dimulai dari harga yang paling rendah dulu. Harga 1000 7, harga 2000 10, harga 3000 15 dan seterusnya. Jika titik-titik itu dihubungkan, maka akan membentuk kurva supply. Maka kurva supply itu menggambarkan hubungan antara price atau harga dengan supply. Nah, kalau dibikin linear akan menjadi garis lurus seperti ini. Dan dari situ kita bisa membuat suatu hukum penawaran. Kalau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit penawarannya. Maka semakin tinggi suatu harga, maka supply-nya pun semakin besar dalam kondisi ceteris paribus. Dan di sini pun juga ada penawaran perseorangan dan penawaran pasar, sama seperti tadi di permintaan, bahwa kalau penawaran pasar itu hasil penjumlahan dari penawaran perseorangan. Di sini ada penjual atau perkebunan A dan perkebunan B menjual apel. Maka ketika harga 1000, market supply-nya atau penawaran pasarnya menjadi 10, di harga 2000 menjadi 15 dan seterusnya. Mohon maaf ada iklan lewat. Dan ketika harga 4000, maka market supply-nya menjadi 27 dan seterusnya. Dalam segi kurvatik pun, kurva penawaran pasar itu cenderung lebih landai daripada kurva penawaran perseorangan. Dan pergeseran kurva pada kurva penawaran kita sudah bahas sebelumnya. Jika kurva penawaran itu hanya memperlihatkan hubungan antara harga dan jumlah atau supply saja di sini. Ketika harganya sekian P1, maka Q-nya sekian. Ketika harganya naik P2, Q-nya jadi sekian dan seterusnya. Maka faktor di luar harga tentu akan menggeser kurva. Faktor lain
itu yaitu faktor penentu penawaran selain harga. Faktor lain selain harga tersebut akan menggeser kurva permintaan. Dan faktor lain itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah harga input, yang kedua adalah teknologi, yang ketiga adalah jumlah penjual, dan yang keempat adalah ekspektasi. Nah, kita akan bahas satu persatu dari setiap faktor yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah faktor mengenai harga input. Penurunan harga input membuat produksi lebih menguntungkan pada setiap harga outputnya. Jadi kalau harga input itu lebih murah, maka untuk harga output atau harga luaran atau harga produk yang sudah kita produksi itu lebih menguntungkan karena spread atau perbedaannya itu cenderung akan lebih jauh dari total cost dan total revenue-nya, sehingga perusahaan memasok jumlah lebih besar pada setiap harganya. Hal itu membuat kurva penawaran bergeser ke kanan. Jadi misalnya ini S mula-mula atau supply mula-mula dan harga pasar tetap 6.000, di situ ada harga inputnya itu turun, mengakibatkan perusahaan itu lebih untung jika menjualnya lebih banyak, maka kurva bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika harga input itu naik, maka kurva bergeser ke kiri atau mengurangi supply. Selanjutnya, teknologi. Teknologi menentukan berapa banyak input yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output. Peningkatan teknologi hemat biaya atau lebih canggih tentunya memiliki efek yang sama dengan penurunan harga input. Seperti kita sudah bahas di teori perilaku produsen, kalau di situ ada teknologinya diperbarui, maka pemakaian input itu cenderung turun untuk menghasilkan jumlah yang sama. Maka kurva penawaran pun bergeser ke kanan. Kanan seperti ini. Nah, kebalikannya jika teknologi yang gunakan itu semakin memburuk atau terjadi mati lampu atau ada terjadi bencana mengakibatkan teknologinya jadi tidak bisa digunakan, maka membutuhkan input yang semakin banyak untuk mengganti teknologi tersebut. Misalnya kita harus menambah tenaga kerja, misalnya mengakibatkan kita mau tidak mau harus mengurangi supply dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah jumlah penjual. Peningkatan jumlah penjual meningkatkan penawaran pada setiap harga, maka kurva penawaran pun bergeser ke kanan. Jadi misalnya seperti ini adalah supply mula-mula, maka ketika ada jumlah penjual bertambah, maka supply-nya pun juga bertambah dari 3 menjadi 4, maka supply bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah penjualnya berkurang, maka kurva supply bergeser ke kiri. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah faktor tentang ekspektasi. Pada umumnya penjual dapat menyesuaikan pasokan saat ekspektasi harga masa depan mereka berubah. Pada saat harga masa depan lebih rendah, maka cenderung akan menambah penawaran. Maka kurva penawaran bergeser ke kanan. Jadi kalian bisa membuat suatu nalar atau rasional kalian jika kalian itu adalah seorang penjual bensin eceran. Jadi kalau misalnya kalian itu di kemudian hari atau besok pagi itu bensin mengalami penurunan sebanyak 50% misalnya, maka mendingan hari ini kan kalian jualan sebanyak-banyaknya, maka supply itu bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika kalian itu seorang penjual bensin eceran, besok itu harga bensin mengalami
peningkatan harga. Maka mendingan sekarang kan kalian nggak usah jualan, maka supply saat ini tuh mengalami penurunan atau bergeser ke kiri. Seperti itu. Maka kita bisa membuat suatu ringkasan bahwa ada setidaknya 5 faktor yang menentukan atau mempengaruhi penawaran barang Anda, yaitu ada harga, teknologi, harga input, jumlah penjual, dan ekspektasi. Jika harga barang itu sendiri yang berubah, maka hanya menggerakkan kurva supply di sepanjang kurva kalian atau dalam bentuk titik-titiknya saja. Tapi faktor yang lain seperti teknologi, harga input, jumlah penjual, dan ekspektasi itu cenderung menggeser kurva atau membentuk kurva yang baru. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian kerjakan tugas individu yang ketiga ini. Saya beri waktu 5 menit. Nah, kita bahas di sini. Soalnya adalah gambarkan sebuah kurva penawaran untuk perangkat lunak penilaian kinerja karyawan pada masing-masing skenario apa yang terjadi sebagai berikut. Nah, ketika di skenario A dan ini adalah kurva supply-nya P0 adalah supply mula-mula, harga perangkat lunak tersebut turun dan kita disuruh gambar juga perangkat lunak. Maka ketika harga barang itu sendiri maka tidak menggeser kurva, hanya menggerakkan. Misalnya ini adalah P1 titik A di sini, maka Q1. Ketika harganya turun,
maka P2 titik B Q2, maka hanya menggeser atau menggerakkan kurva, menggerakkan sepanjang kurva. Lalu yang kedua, jika kemajuan teknologi memungkinkan perangkat lunak diproduksi dengan biaya yang lebih rendah, mengakibatkan ini ada kurva supply mula-mula. Kalau kemajuan teknologinya semakin bagus, maka dapat menambah supply, maka kurva supply bergeser ke kanan seperti ini. Dan C, ahli penilaian kinerja. Ahli penilaian kinerja atau penilaian kinerja itu adalah barang atau substitusi dari perangkat lunak penilaian kinerja karyawan. Maka ini sebenarnya adalah soal untuk demand. Maka C tidak akan merubah kurva supply. Jelas? Oke, kita lanjutkan ke keseimbangan pasar. Terima kasih. Semoga pembahasan supply and demand ini bisa membuat kalian semakin lebih mudah memahami supply, demand, dan keseimbangan pasar dan kurva-kurva lainnya setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.